Apa itu prakarya? Prakarya adalah pembelajaran mengembangkan kreativitas, buat kita menjadi inovatif, kreatif, menjadi orang yang sukses dengan kreativitas. Banyak cara kita menempuh dalam kesuksesan. Tidak harus semuanya dengan dunia pendidikan, dengan jabatan yang tinggi, dengan titel yang berderet, tapi dengan berkarya kita bisa mencapai sebuah kesuksesan dengan menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang pengusaha. Banyak orang-orang sukses dengan rendah, tapi dengan kreativitas dan inovasi mereka bisa menghadapi tantangan zaman. Baik anak semua, kita masuk dalam pelajaran materi kita pada kali ini tentang berkarya dengan menggunakan kerajinan bahan lunak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dalam pelajaran prakarya kelas 8 tentang materi kerajinan bahan lunak. Apa pembelajaran kita sekarang? Prinsip kerajinan bahan lunak. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian bahan lunak. 2. Menjelaskan prinsip kerajinan bahan lunak. Apa sih kerajinan bahan lunak itu? Kerajinan bahan lunak adalah kerajinan yang terbuat dari bahan dasar yang sifatnya lunak, yaitu lentur, lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Contohnya, tanah liat, serat alam, kulit hewan, lilin, plastisin, bubur kertas, gips, fiberglass, lilin, sabun, spons, dan lain-lain. Kerajinan bahan lunak terbagi menjadi dua, yaitu kerajinan bahan lunak alami dan kerajinan bahan lunak buatan. Keramik dan bahan rajutan termasuk dalam kerajinan bahan lunak alami. Kerajinan bahan lunak alami adalah kerajinan yang terbuat dari bahan lunak yang alam yang tanpa melalui proses fabrikasi. Lilin, termasuk dalam kerajinan bahan lunak buatan. Kerajinan buatan adalah kerajinan bahan lunak yang bahan dasarnya terbuat dari bahan hasil olahan pabrik atau fabrikasi. Prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsip pembuatan bahan lunak, alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda tetapi padu bahan dasarnya. Pemaduan juga dapat dilakukan dengan bahan serupa tetapi dibuat dengan karakteristik yang berbeda. Prinsip kerajinan bahan lunak. Terdapat 3 prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak, yaitu keterampilan tangan, keterampilan teknik, kedaerahan atau tradisional. Keterampilan tangan. Meski diproduksi dalam jumlah banyak, kerajinan bahan lunak tetap mengandalkan keterampilan tangan,
dalam proses pembuatannya. Lain halnya dengan kerajinan bahan lunak sektor industri. Proses pembuatannya kebanyakan menggunakan mesin. Keterampilan teknik. Dalam prinsip ini, kerajinan bahan lunak dibuat secara terus-menerus berdasarkan keterampilan teknik. Kerajinan yang dihasilkan biasanya memiliki detail dan pola yang terkesan rumit. Kedaerahan atau tradisional. Dalam prinsip ini, kerajinan bahan lunak masih dipengaruhi nilai-nilai tradisional maupun adat istiadat sekitar, mengutamakan nilai guna praktis yang bersifat umum. Fungsi kerajinan bahan lunak. Kerajinan bahan lunak pada dasarnya memiliki dua fungsi, yaitu fungsi hias dan fungsi pakai. Ada ukiran dan keramik. Ini termasuk dalam fungsi hias. Fungsi hias adalah sebagai sumber nilai estetika, di mana nilai pakai hanya sebagai pendukung, tidak terlalu diperhatikan. Fungsi pakai sebagai penunjang kebutuhan hidup manusia, di mana nilai hias atau keindahannya tidak terlalu diperhatikan atau sebagai pendukung. Ini ada contohnya, ada tas, rajut, dan ada sendal. Tas bisa dipajang dan juga bisa dipakai. Sendal bisa dipajang dan juga bisa digunakan. Semuanya, demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan tadi dapat bermanfaat buat kalian semua, dan dapat menambah ilmu buat kalian semua, dan dapat dimengerti dan dipahami. Sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Akhiri wabillahi taufiq.